Selamat datang kembali di Ghost Logic ID. It's time for revise. Yes, kita akan lanjut nge-react. Akan lanjut nonton Kamen Rider Revise. Sekarang sudah nyampe ke episode 2. Setelah kemarin episode pertama, Ombai cukup terkesima, cukup terhibur, walaupun masih kecewa dengan CG-nya. Yes. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Jangan lupa smash like dan juga subscribe channelnya bagi kalian yang belum subscribe channelnya. Ini keren nih sumpah nih, Kamen Rider tapi punya pesawat gitu. Ya sih, apa ya istilahnya tuh, si Phoenix ini memang bikin apa ya, semacam sekolah, semacam pelatihan gitu. Sementara ternyata yang jadi Kamen Ridernya si Will, calon-calon penjahat nih. Aduh, apalagi nih kopernya. Ya, jadi sebenarnya dari awal ini udah ada konflik antara si kerjaan si Daiji dan juga keluarganya gitu ya. Ombai udah mulai suka di situ. Jadi nanti mungkin si Daiji ini bisa saja mengkhianati organisasinya atau ya merelakan kakaknya. Tapi semoga saja dia tetap membela keluarganya ya. Jadi nggak durhaka kayak kemarin. Tidak mengakui keluarganya ya. Muncul karakter baru lagi nih. Baru episode 2. Nah, calon-calon monster ini. Bener kan? Datang langsung. Kamakiri. Yeah. Oh, openingnya. Oke, kita lihat. Yeah. Akuma no Sasayaki ga kore. So asik, tapi emang asik lagunya gitu. Aduh, Imoto-san. Mama juga nggak apa-apa lah. Wow. Kono sekai de. Oh ya, yeah. Sumpah openingnya luar biasa. Tadi Omai nggak terlalu perhatiin openingnya, tapi kayaknya sih banyak Easter egg ya. Nanti mungkin di ujung Omai bahas lah. Oh, jadi ada term and conditionnya ya. Si Iki ini masih galau ya, antara ngejaga pembandingannya atau menyelamatkan dunia. Konflik antara di dalam diri si Ikinya tuh kelihatan banget gitu. Ya, kenapa kan dibonceng aja pak? Sepedanya bisa kesurupan deh. Seperti biasa, episode awal selalu ada stuntman motor. Nggak tahu ntar episode selanjutnya nggak tahu. Nani? Kansen Dorito. Yeah, let's fight, come on. Yes, Omai masih belum mengerti karakterisasi si Faizu kayak gimana gitu. Bego iya, kuat iya. Oh, jadi dia belum tobat ya. Dia diri apa sifat-sifat akumanya masih ada. Double ya. Hitunglah bulu-bulumu ya. Ini si bapak heboh banget lah. Fans Kamen Rider dia ya. Terpanel form decade ya. Tapi bagus sih si remixnya mungkin jadi bakal ditiru-tiru juga sama bocil-bocil Jepang. Ya, naik ke pundak, terus yang dinosaurus kan di pahanya gitu kan. Helmnya double banget pak, di recycle ya. Oh, mama belum balik. Ini dalam laut atau dalam gua sih? Ya, langsung ngambek deh. Jadi kalau dia sama Gifu sama dia baik-baik ya. Kalau sama yang lain kagak. Jadi kayaknya si Faizu itu jadi masih bingung gitu. Dia ada seorang Akuma, tapi dia harus ngikutin kebiasaan manusia gitu. Si monster-monsternya kayak dangerous zombie ya. Ya, jualan DX. Omai jadi teringat pada saat si Momotaro. Waktu dulu juga si Ryotaro sama Momotaro tuh susah akur gitu. Jadi inget Jin dan Jun. Tarungnya nggak sekasar kemarin sih. Kemarin kasar banget. Sekarang masih banyak konyol-konyolnya ya. Ya, soundtracknya enak banget ya.
Dicolong ya. お二人ともフェニックスの構成施設で Masukin termos ya. Termos bukan tengga. 一から出直そう二人で一緒に Yap, di tiap episode biasanya suka ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ya. Next episode. 仮面ライダーリバイス Siapa lagi nih? 湧いてきたぜ Keluar ya, yang Mammoth Genome. Ya, itu dia untuk episode 2. Sangat disayangkan porsi Aguilera-nya dikit. Ya, untuk di episode 2 ini lebih ke apa sih ya? Mungkin ke memantapkan hubungan antara Ikki dan juga Vaizu. Karena memang ternyata Vaizu ini masih ada sisi akumanya yang belum yang sulit untuk dihilangkan ya. Jadi dia masih bisa membunuh atau makan manusia gitu kan. Untuk form dari apa itu yang Eagle ya? Kayaknya sih form yang bukan yang bukan gimana ya bilangnya, bukan power up, bukan ya form yang kecil-kecil lah. Kayaknya bakal kombinasi warnanya bakal nggak beda jauh gitu sama, cuman ada satu warna atau satu bentuk yang menggambarkan rider sebelumnya gitu kan. Dan episode selanjutnya Dengo. Untuk action ya selama itu nggak CG Ombay nggak masalah sih, nggak ada problem ya. Kalau udah masuk CG itu udahlah. Tapi tadi antara yang yang remix antara body up-nya kayaknya itu memang buat hiburan buat para bocil-bocil di Jepang, mungkin di sekolahnya atau di rumahnya sama adik kakaknya bisa ditiru gitu ya. Kayaknya sih gitu. Apalagi ya karakter di sini udah mulai santuy sih, maksudnya nggak kayak di episode pertama, karena kita di episode pertama udah kenal kan, di episode 2 ya udah gitu kan. Side karakternya seperti biasa ya, jadi orang-orang yang selalu istilahnya tuh terjerat masuk ke dalam kegelapan, terus dia bikin masalah, terus dia baikan lagi gitu kayak tadi gitu kan. Kayak si Araki sama siapa sih KD-nya lupa lagi. Apa ya tambahan di episode ini kayaknya nggak ada sih selain form. Kita tidak terlalu dalam mendalami si sejarah daripada si stemnya ini, si pembuatannya, si asal usulnya kita belum terlalu dalam. Cuman tadi di openingnya kayaknya banyak hal-hal yang menarik ya. Coba Om Bay wain dulu, Om Bay lihat satu-satu. Yap, ini nih gambar yang menarik ya. Jadi kayak ada semacam pohon gitu, yang cabang-cabangnya itu kayak ada hewan-hewan ya, purbakala, terus di tengah-tengahnya manusia. Om Bay nggak tahu sih gambarannya, cuman kalau misalkan lihat ini ingetnya kayak sejarah kehidupan gitu kan, sejarah kehidupan bumi itu kan awalnya tuh dari dari mikroba, dari invertebrata dulu, baru masuk ke amfibi gitu kan, terus masuk ke zaman-zamannya dinosaurus sampai ke terakhirnya manusia sih. Kalau misalkan Om Bay lihat ini gitu ya, entahlah kalian kalau misalkan ada yang berpendapat lain silahkan komentar di bawah. Terus lanjut ke ini udah jelas lah kalian tahu ya kalau misalkan ini yang gambar kedua ini adalah teori evolusi ya dari Darwin. Kita lihat lagi openingnya, bisa dibahas apa, coba lihat. Nah ini yang menarik nih. Request Om Bay akhirnya ada di opening. Aduh, tapi kurang bawa airnya ya, dikuras dulu airnya, kuras dulu. Nah ini dia ya, ini rider sih kayaknya ya. Ini sih bentuk-bentuknya tuh kayak I don't know, ini pokoknya ini rider gitu kan. Apakah si George ini punya semacam riset juga atau menangkap juga rider? Om Bay ngelihatnya ini kayak Ryuki, ini kayak Ichigo, ini kayak I don't know, mirip, kalau di mata Om Bay sih mirip Black RX gitu kan. Apakah sih kekuatan dari stemnya itu berasal dari rider sebelumnya juga gitu? Om Bay masih penasaran nih si George ini kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi mungkin nanti next misterinya bakal terungkap lagi ya. Terus lanjut ini Om Bay juga masih penasaran, jadi si orang-orang ini yang pakai baju putih apakah masuk ke Phoenix-nya atau masuk ke siapa tuh Deadman ya, karena di next scene itu ada Deadman juga. Jadi saja yang baju-baju putih itu apakah memang projectnya si George ataukah emang pengikutnya si Deadman ini. Nah sistemnya ini masih ditutup ya, mungkin ini yang diincar sama si Deadman buat membangkitin Gifu sama I don't know maybe ya. Tapi ya masih besar ya, masih episode 2 ya. Dan di sini udah jelas sih ini ya, sisi baik dan sisi jahat gitu si Akumanya. Jadi mungkin kedepannya mungkin antara ini pertarungan antara sisi baik dan sisi jahat gitu. Jadi si Ikki ini mungkin suatu saat juga kalau misalkan bisa dikontrol sama si Vice,
itu bakal jadi bahaya juga gitu. Nah itu dia, jadi bisa dibalik ya, jadi si Vice-nya yang kontrol si Iki-nya ini yang berbahaya mungkin nantinya. Apa ini kah cuman opening doang atau ini bisa jadi penggambaran juga untuk si cerita daripada Revice ini gitu ya. Nah si Daiji di sini jadi kayak support banget sih, jadi support rider ya, support rider. Tapi dia sih bilangnya bakalan berubah juga. Mungkin nanti ada device yang lain juga yang bisa bikin dia berubah. Kemudian di sini ada Imoto-chan. Imoto-chan di sini karate ya, karate banget. Sumpah ini keren ya, jadi ingetan Mori ya dari Detective Conan. Tapi masih berharap bahwa si Sakura ini bakalan bisa jadi rider juga gitu, bisa bertarung juga karena memang dia udah ada modalnya gitu kan. Jadi kayaknya sih oke. Dan ini yang meledak ini jadi bikin penasaran juga. Ini sih yang meledak ini apakah markasnya si Phoenix juga kah atau yang dulunya si Phoenix juga. Dan di sini ada gambar si Iki pakai suit hitam dan semacam kelihatan kayak evil gitu, kayak jadi kayak apakah ini apa ya, jadi masih bingung. Jadi gimana ya, apakah mungkin sebelumnya ada si Iki yang lain gitu kan. Omai masih kemana-mana sini pemikirannya, karena Omai berpikir di sini bahwa si Iki ini bisa berubah atau mengontrol Akuma itu bukan sebuah kebetulan gitu. Maybe mungkin ada apa ya, semacam latar belakangnya. Dan di sini si gambaran di opening ini kayak biasa sih opening anime tokusatsu Jepang, misalnya spoiler semua di situ ada. Dia masih penasaran. Nah ini dia, sebelum si Phoenix mungkin ada sebuah organisasi atau perorangan yang memang istilahnya apa ya, bertindak gitu atau melakukan penelitian terhadap Peacetime ini ya. Mungkin kayak si dalangnya ini ingin membuat atau menaikkan potensi manusia melalui si Peacetime-nya itu, maybe. Oh masih ngarang-ngarang aja ini. Entah sih, openingnya jadi mirip kayak Zero One sih. Jadi si Iki yang terakhir di sini ada yang teriak gitu di tengah-tengah reruntuhan. Obay nggak tahu ini. Nah di sini juga si foto keluarganya jadi hancur juga gitu, kebakar juga ya. Apakah di belakangnya ada ya rekayasa? Nah rekayasa genetika masuk Obay itu. Dari tadi pengen nyebut itu, jadi kayak mungkin di sini ada semacam ya, ceritanya ada rekayasa genetika gitu. Ini maybe ya. Loh yang ini yang robot bar ini ganggu banget sumpah. Nah itu sih ya untuk episode 2. Obay cukup terhibur, tapi lebih terhibur di episode pertama. Apa ya yang menarik di episode 2 ini ya openingnya sih kata Obay ya. Jadi yang sangat menarik itu ya openingnya itu. Obay banyak spoiler maybe ya yang bikin kita penasaran. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain silahkan komentar di bawah. Nanti Obay baca. Nah itu dia untuk next episode 3. Nanti ditunggu ya, Senin depan kalau nggak telat. Biasanya kalau telat tuh antara rendernya keganggu, monetize-nya keganggu. Jadi kadang si YouTube juga suka agak error juga, jadi capek gitu Pak kalau nunggunya. Ya sampai jumpa di episode 3. Bye bye.